Sinopsis bagian pertama dari film 4x4 menceritakan tentang kehidupan di kota yang penuh dengan kriminalitas, di mana para penjahat tidak terlalu takut untuk mengadakan tindakan kejahatan. Bahkan seorang dokter kandungan yang bernama Ferrari telah merasakan kejahatan yang begitu dahsyat di kotanya sampai 10 kali mobilnya digasak orang. Di saat ini dokter kandungan yang bernama Ferrari ini merasakan umurnya tinggal 1 tahun akibat dia menderita kanker stadium akhir. Di akhir hayatnya ini yang tinggal diperkirakan 1 tahun, dia harus melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi masyarakat. Dia ingin sekali membuat jera para pelaku kriminal, khususnya yang berkaitan dengan pencurian dan penggasakan mobil, bahkan penggasakan isi mobil. Modus penggasakan terhadap mobil memang bermacam-macam, diantaranya adalah menggasak isi dari brankas di dalam mobil atau isi di dalam mobil yang biasanya tertinggal barang-barang yang berharga. Kisah ini melibatkan sebuah mobil dengan plat AA755LT yang menurut Google plat ini adalah plat ex-Karesidenan Kedu yang berada tepatnya di Kabupaten Magelang. Sinopsis ini adalah bagian pertama dari film 4x4 sama dengan 16 perbuatan penjahat harus dibalas. Mobil ini, ya, sepertinya kita tidak asing dengan mobil ini. Mobil ini di dalam film 4x4 logonya memang diganti. Tapi sepertinya kita di Indonesia sering melihat dan mengendarai mobil dengan plat AA755LT yang merupakan kendaraan menurut Google adalah di Kabupaten Magelang. Inilah salah satu film terkenal di dunia yang melibatkan plat nomor asal Kabupaten Magelang. Mobil ini sengaja dipasang oleh dokter kandungan yang semuanya menggunakan bahan sekitar 85% bahannya terbuat dari baja murni. Kita lihat penjahat bernama Shiro ini sudah memasuki, ya, dia memasuki mobil, dan perlu diketahui kaca yang ada di mobil ini semuanya hitam pekat. Penjahat ini bernama Shiro, dia berhasil memasuki pintu mobil. Ya, memang sengaja dibuat untuk mudah supaya penjahat bisa masuk. Tetapi sekali lagi ini adalah jebakan yang dibuat oleh dokter kandungan Ferrari. Dari luar mobil ini, ya, karena kacanya kaca film, dari luar orang tidak mengira bahwa di dalamnya ada orang yang sudah masuk. Adapun dari dalam, semua orang akan melihat bahwa mobil ini adalah seperti umumnya dengan menggunakan kaca film biasa. Pencuri yang akan menggasak isi penting dari bagian dari mobil ini, dari spare part mobil ini, atau kadang mencuri isi brankas di dalam mobil, tidak menyangka bahwa mobil ini adalah mobil jebakan, di mana orang yang sudah masuk
ke dalam mobil ini akan terkunci secara otomatis dengan remote control dari jarak yang sudah ditetapkan. Dan mobil ini berada dalam pengawasan CCTV milik dokter kandungan yang bernama Ferrari. Tanpa disadari, pencuri ini terus melakukan penggeledahan dan penggasakan. Dia akan mencari dan masih mencari barang-barang yang sekiranya berharga. Bahkan pencuri ini menemukan kacamata dan dia sepertinya sempat mejeng dulu dan dia bersendaguro, dia nampang dulu dan dia merasakan bagaimana nikmatnya mengendarai mobil mewah. Tapi bukan itu tujuan dari Shiro, si pencuri mobil. Dia hanya menggasak isi dari dalam mobil itu, kemudian dia berniat untuk meninggalkan mobil. Sebelum meninggalkan mobil, si pencuri ini yang bernama Shiro dengan kurang ajarnya dia mengencingi isi dari dalam mobil. Dia kencing di dalamnya. Setelah dia merasa agak puas, dia mempunyai rencana untuk pergi dari mobil itu dan meneruskan perjalanannya. Shiro adalah seorang suami dengan satu istri dan satu anak. Dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu menggasak isi mobil. Ketika dia hendak keluar dari mobil yang dijebak oleh dokter Ferrari, dia merasakan bahwa pintu mobil tidak bisa dibuka, dan sekali lagi dia membuka mobil sebelah kanannya juga mengalami hal yang sama. Dia juga tidak putus asa, dia membuka mobil bagian belakang sebelah kiri dan sebelah kanan juga mengalami hal yang sama. Semua pintu telah terkunci secara otomatis. Dari sisi luar, mobil tampak tidak bergeming dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam mobil ini seseorang pencuri sedang berusaha untuk keluar dari dalam mobil. Shiro berusaha untuk memecahkan mobil namun tidak berhasil. Dari luar tampak mobil tidak bergeming dan tampak tidak terjadi hal apapun. Shiro kembali berusaha untuk memecahkan pintu bagian samping dan bagian sampingnya lagi, tapi mobil tidak bergeming. Dan Shiro berusaha untuk memecahkan bagian yang lainnya, tetapi mobil tetap tidak bergeming. Kaca ini adalah kaca anti peluru yang dibuat sangat hebat sekali. Ya, sekali lagi Shiro terjebak di dalam mobil ini. Mobil ini luar biasa sekali. Mobil ini tidak mempan dipukul dengan benda apapun karena mobil ini adalah mobil anti peluru dan kacanya didesain anti peluru dan anti gores. Dengan benda tumpul apapun, Shiro berusaha untuk memecahkan mobil ini, tapi yang terjadi adalah sia-sia. Kaca kanan, kaca kiri, kaca depan, semuanya dipukul. Itu hanya menambah kelelahan Shiro saja. Keputusasaan mulai merambah ke dalam jiwa Shiro. Shiro berusaha lagi, tapi sepertinya mobil tidak bergeming. Dan bergoyang sedikit saja pun tidak. Mobil ini sangat berat. Lantai dari mobil ini adalah baja, dinding-dindingnya baja, pintunya baja, atapnya baja, dan kacanya adalah kaca istimewa yang dibuat dari bahan kaca anti peluru yang tidak tembus oleh tembakan peluru bahkan bom sekalipun. Sekali lagi Shiro, si pencuri ini, berusaha untuk keluar dari dalam mobil dengan cara menusuk-nusukan benda ke dalam pintu. Apa yang terjadi? Dia berhasil membuka panel pintu, tetapi yang terjadi, pintu ini sebelah luarnya dilapisi oleh baja yang sangat istimewa. Shiro sekali lagi dibuat putus asa, walaupun dia telah membuka
bagian-bagian dari pintu, tapi lapisan di paling luar adalah logam baja. Shiro terus berusaha untuk mencari celah-celah di mana Shiro bisa menemukan peluang untuk keluar dari mobil ini. Dia terus bekerja keras, tetapi mobil masih tidak bergeming. Mobil tampak sedikit pun tidak bergoyang. Walaupun di dalam terjadi keributan yang luar biasa, hati Shiro terus menjadi marah dan beberapa organ tubuhnya terluka akibat kecerobohan Shiro yang memaksakan diri untuk melawan baja dan logam-logam lain yang merupakan bahan pembuat mobil ini. Sekali lagi Shiro terus berusaha dengan sekuat tenaga mencari celah-celah dan dia marah dengan kondisi ini. Sepertinya dirinya merasa ini adalah jebakan dan sepertinya ada orang yang sedang mempermainkan dirinya di dalam mobil. Shiro masih saja terus melakukan berbagai cara untuk keluar dari dalam mobil ini dan dia berusaha untuk menemukan jalan keluar. Mudah-mudahan akan menemukan secercah harapan dari usaha-usaha yang dia lakukan. Dia bongkar bagian dari mobil ini, termasuk jok mobil dia bongkar. Dia ingin temukan sesuatu yang bisa membantu untuk keluar dari dalam mobil ini. Dia merasakan ini adalah mobil jebakan. Ternyata lantai mobil juga terbuat dari baja yang sangat berat.